Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak bisa menemani kalian dengan keadaan sehat walafiat. Untuk minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian teater, unsur teater, jenis teater, dan fungsi teater. Untuk pertemuan sekarang, kita akan membahas tentang jenis penokohan dan teknik dasar dalam seni teater. Mari kita langsung ke materi pembahasan. Jenis penokohan. Jenis penokohan dalam seni teater, yang pertama ada protagonis, yang kedua ada antagonis, 3 detrogonis, 4 foil, 5 tetragonis, dan 6 utility. Protagonis adalah tokoh utama yang bersifat baik. Antagonis adalah tokoh utama yang bersifat jahat. Detragonis adalah tokoh yang memihak kepada tokoh baik atau tempat curhatnya yang tokoh yang baik. Foil adalah tokoh yang memihak kepada tokoh jahat atau yang memihak kepada tokoh yang jahat. Tetragonis adalah tokoh utama yang bersifat netral atau tidak memihak kepada siapapun. Dan yang terakhir ada utility atau sebagai tokoh pembantu, figur, atau juga goro-goro, bisa disebut juga panakawan. Nah, Bapak akan kasih contoh sebuah cerita dari bawang merah dan bawang putih. Kalian tahu kan alur ceritanya? Jika mengetahui alur cerita dan jalannya cerita, Bapak akan mengasih pertanyaan kepada kalian. Pertanyaannya sebagai berikut. Dalam cerita bawang merah dan bawang merah sebagai apa? Bawang putih sebagai apa? Ibu tiri sebagai apa? Pangeran sebagai apa? Ayah sebagai apa? Dan prajurit sebagai apa? Bapak akan kasih waktu selama 1 menit untuk mengerjakannya. Bagaimana? Sudah selesai? Jawabannya adalah sebagai berikut. Bagaimana? Sudah bisa mengerti? Sudah bisa membedakan jenis-jenis penokohannya? Jika sudah paham, kita langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang teknik dasar dalam seni teater. Teknik dasar dalam seni teater meliputi 1. Olah suara, 2. Olah sukma atau olah rasa, yang ketiga ada olah tubuh. Nah, di dalam olah suara juga meliputi artikulasi, intonasi, dinamika, dan power. Yang pertama ada artikulasi. Artikulasi bisa dikatakan perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa atau a, i, u, e, o. Jadi sebuah tokoh utama itu harus menjelaskan kalimatnya itu secara jelas. Pengucapannya dan kejelasan katanya itu harus terdengar jelas. Bentuk yang kedua ada intonasi atau irama membaca. Irama membaca atau bisa dikatakan tinggi rendahnya nada pada kalimat yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu di dalam sebuah kalimat.
Yang ketiga ada dinamika, atau bisa dikatakan tempo atau juga keras lembutnya suara. Yang terakhir, yang keempat ada power, atau kekuatan membaca. Membaca sebuah naskah harus terdengar nyaring atau keras supaya terdengar oleh pendengar atau audiens. Teknik dasar yang kedua ada olah sukma atau juga olah rasa, meliputi konsentrasi, penginderaan, kepekaan rasa, dan imajinasi. Suatu proses latihan yang menempatkan perasaan sebagai objek utama dari pengolahan atau latihan. Yang pertama itu ada teknik konsentrasi. Teknik konsentrasi merupakan gerbang yang sangat menentukan kelangsungan mengatur dan mengendalikan fenomena psikologis seorang aktor dalam menguasai pemeranan. Yang kedua ada penginderaan. Penginderaan itu sangat penting sekali ya. Kemampuan alat tubuh dalam merespon atau bereaksi itu sangat penting dalam sebuah penokohan. Yang ketiga ada kepekaan rasa. Bisa dikatakan kepekaan rasa itu adalah sebagai meditasi. Kita itu harus lebih konsentrasi lagi atau harus menciptakan konsentrasi yang lebih menonjol dalam sebuah kepekaan rasa dengan cara meditasi. Yang keempat ada imajinasi. Imajinasi bisa dikatakan kita itu harus mampu atau juga bisa menciptakan daya khayal atau perumpamaan. Teknik dasar yang ketiga ada olah tubuh. Olah tubuh meliputi stamina, stretching, dan keseimbangan tubuh. Dalam pertunjukan sebuah teater, stamina itu sangat penting sekali. Karena sebagai kekuatan tubuh juga bisa dilihat dari ketahanan fisik dan pernapasan yang sehat juga. Yang kedua ada stretching, atau juga bisa dikatakan peregangan atau latihan pada bagian-bagian otot tubuh. Takutnya kalau kita sebagai aktor tiba-tiba mengalami kram, kita itu harus ada peregangan otot dulu atau juga bisa dikatakan sebagai pemanasan tubuh. Yang ketiga ada keseimbangan. Keseimbangan ini harus dilatih supaya kemampuan otak dalam menguasai tubuhnya itu berjalan. Untuk materi hari ini selesai. Setelah kalian menyimak video barusan, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.